Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Reskia dengan NIM 2101104 dari kelas S14B. Di sini, saya sebagai perwakilan kelompok 2, yaitu moderator yang akan memimpin jalannya diskusi kita pada kali ini. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang obat-obat terkait sistem kardiovaskular. Yang paling utama yang kami hormati yaitu Ibu dosen pengampu, Ibu Apoteker Mira Febrina Magistersai, dan teman-teman sekalian yang kami banggakan. Di kelompok 2 ini, yang beranggotakan yaitu ada Aulia Tunisa, Anissa Aulia Fitriani, Febrina Alia Kamila, Iva Ainur, Marlina Alfitra, Najwa Devia Putri, Windy Alfa Yutia, dan ada Yuni Agustia. Nah, di sini kami akan membahas tentang obat-obat kardiovaskular, yaitu ada obat anti hipertensi, obat anti angina, obat anti aritmia, obat gagal jantung, obat kardiotonik, dan yang terakhir yaitu obat kardiaka. Baiklah, untuk kejelasan materinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Obat kardiovaskular yang pertama yaitu obat anti hipertensi. Obat ini digolongkan menjadi beberapa golongan. Yang pertama adalah diuretik. Diuretik ini bekerja melalui berbagai mekanisme untuk meningkatkan ekskresi natrium, air, klorida sehingga dapat menurunkan volume darah dan cairan ekstraseluler. Akibatnya terjadi penurunan curah jantung dan tekanan darah. Ada beberapa penggolongan dari obat diuretik ini, yaitu diuretik lob, golongan thiazid, osmotik, hemat kalium, dan penghambat karbonat anhidrase. Yang pertama yaitu diuretik lob atau diuretik kuat. Contoh obatnya furosemid dan torasemid. Furosemid ini bekerja mengurangi reabsorpsi aktif NaCl dalam lumen tubulik ke dalam interstitium pada ascending limb of Henle. Indikasinya edema paru akut, edema yang disebabkan penyakit jantung kongestif, sirosis hepatitis, nefrotik sindrom, dan hipertensi. Kontraindikasinya untuk wanita hamil dan menyusui. Efek samping yang dihasilkan pusing, lesu, kaku otot, hipotensi, mual, dan diare. Dosis untuk dewasa yaitu 40 mg per hari dan anak-anak 26 mg per kilogram BB per hari. Contoh obat diuretik yang kedua yaitu torasemid, bekerja menghambat penyerapan kembali dari natrium dan klorida di ginjal. Indikasinya untuk mengobati edema dan menurunkan tekanan darah. Kontraindikasinya gagal ginjal dan hipersensitivitas. Efek sampingnya hipotensi, dehidrasi, hipovolemia. Dosisnya maksimal 40 mg per hari. Untuk golongan thiazid, contohnya yaitu HCT, hidroklorothiazid, bekerja mendeplesi atau mengosongkan simpanan natrium sehingga volume darah, curah jantung, dan tahanan vaskuler perifer menurun. Indikasi dari obat ini untuk mengurangi edema akibat gagal jantung, sirosis hati, gagal ginjal kronis, dan hipertensi. Kontraindikasinya ada hipokalemia, hipomagnesemia, hiponatremia pada kehamilan. Efek samping yang dihasilkan sakit kepala, hilangnya nafsu makan. Untuk dosisnya dewasa yaitu 25-50 mg per hari. Untuk anak-anak 0,5-1 mg per kilogram BB per 12-24 jam. Selanjutnya itu golongan osmotik. Contoh obatnya itu mannitol. Mekanisme kerjanya meningkatkan jumlah cairan yang akan dikeluarkan oleh ginjal. Indikasinya hipertensi, mengobati oliguria, dan edema. Kontraindikasinya untuk wanita hamil dan menyusui. Efek samping yang dihasilkan ada demam, mual, muntah, sakit kepala, serta pilek. Selanjutnya itu golongan hemat kalium. Contoh obatnya ada spironolakton. Mekanisme kerjanya menghambat penyerapan garam natrium. Indikasinya untuk terapi hipertensi. Kontraindikasinya penggunaan harus dihindari bila kreatinin serum
lebih dari 2,5 mg. Dan kemudian untuk gagal ginjal, efek samping yang dihasilkan menimbulkan hiperkalemia pada pasien gagal ginjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aulia Fitriani dengan NIM 2101060. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggolongan obat, yaitu antagonis reseptor beta. Nah, mekanisme kerja dari antagonis reseptor beta ini adalah bekerja pada reseptor beta jantung untuk menurunkan kecepatan denyut dan curah jantung. Di mana contoh obatnya yaitu yang pertama ada 1 acebutol, yaitu golongan beta blocker, di mana memiliki mekanisme kerja menghambat efek isoproterenol, menurunkan aktivitas renin, menurunkan outflow simpatetik perifer, dan indikasinya yaitu untuk hipertensi, angina pectoris, aritmia, pheochromocytoma, kardiomiopati, obstruktif hipertrofi, dan tirotoksitosis. Kemudian kontraindikasinya yaitu kepada pasien yang gagal jantung, shock kardiogenik, lalu pasien yang asma, diabetes mellitus, bradikardia, depresi. Sedangkan untuk efek sampingnya yaitu akan mengalami mual, kaki tangan dingin, insomnia, dan mimpi buruk. Nah, untuk dosisnya yaitu acebutol ini digunakan 2 kali sehari dengan dosis 200 mg per hari. Contoh obat yang kedua adalah atenolol, di mana atenolol termasuk golongan beta blocker yang dimana mekanisme kerjanya yaitu pengurangan curah jantung disertai vasodilatasi perifer, efek pada reseptor adrenergik di SSP, penghambatan sekresi renin akibat aktivasi adrenoreseptor di ginjal. Kemudian indikasinya yaitu untuk hipertensi ringan, sedang, dan aritmia. Dan untuk kontraindikasinya yaitu gangguan konduksi AV, gagal jantung tersembunyi, bradikardia, shock, kardiogenik, anuria, asma, dan diabetes. Kemudian untuk efek sampingnya, nyeri otot, tangan kaki rasa dingin, lesu, gangguan tidur, kulit kemerahan, dan impotensi. Dan untuk dosis dari atenolol ini adalah 2 kali sehari dengan dosis 40-80 mg per hari. Kemudian untuk contoh obat yang ketiga adalah metoprolol, di mana metoprolol ini bekerja dengan cara pengurangan curah jantung yang diikuti vasodilatasi perifer, efek pada reseptor adrenergik di SSP, penghambat sekresi renin akibat aktivasi adrenoreseptor beta 1 di ginjal, dengan indikasi untuk hipertensi, miokard infarct, dan angina pectoris, di mana memiliki kontraindikasi terhadap pasien bradikardia sinus, blok jantung tingkat 2 dan 3, shock kardiogenik, gagal jantung tersembunyi, dan memiliki efek samping yaitu lesu, kaki tangan dingin, insomnia, mimpi buruk, dan diare. Nah, untuk dosis dari metoprolol ini adalah 50 mg sampai 100 mg per kilo. Berikutnya, contoh obat yang keempat adalah propanolol, di mana propanolol ini memiliki mekanisme kerja yang kurang begitu jelas, di mana diduga karena menurunkan curah jantung, menghambat pelepasan renin di ginjal, menghambat tuno simpatik di pusat vasomotor otak, dan memiliki indikasi untuk hipertensi, angina pectoris, aritmia jantung, migrain, stenosis aortic, hipertrofi, miokard infarct, pheochromocytoma. Kemudian untuk kontraindikasinya yaitu terhadap pasien shock kardiogenik, asam bronkial, bradikardia, dan blok jantung tingkat 2 dan 3, gagal jantung kongestif, dan juga hati-hati pemberian pada penderita diabetes mellitus, wanita hamil, dan menyusui. Kemudian untuk efek samping dari obat propanolol ini adalah bradikardia, insomnia, mual, muntah, bronkospasme, agranulositosis, dan depresi. Kemudian untuk dosis pemakaian dari propanolol ini adalah digunakan pada dosis awal yaitu 2 kali sehari sebesar 40 mg per hari dan diteruskan dengan dosis pemeliharaan. Kemudian terdapat penggolongan obat yaitu antagonis reseptor alfa, di mana reseptor alfa ini memiliki mekanisme kerja menghambat reseptor alfa di otot polos vaskular yang sedang normal beresponder terhadap rangsangan simpatis dengan vasokonstriksi, di mana contoh obatnya yaitu klonidin. Klonidin ini memiliki mekanisme kerja menghambat perangsangan saraf adrenergik di SSP. Kemudian untuk indikasinya itu kepada hipertensi, migrain, dan kontraindikasinya terhadap wanita hamil penderita yang tidak patuh.
karena klonidin ini digunakan menggunakan patuhan. Lalu untuk efek sampingnya yaitu mulut kering, pusing, mual, muntah, dan konstipasi. Kemudian untuk dosis dari klonidin ini adalah 100 mg sampai 300 mg per hari. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ingin melanjutkan dari pemateri sebelumnya, yaitu mengenai tentang penggolongan obat. Nah, jadi di sini itu ada kalsium antagonis, di mana mekanisme kerjanya itu dia tuh menurunkan kontraksi otot polos jantung atau arteri dengan menginterversi influx kalsium yang dibutuhkan oleh kontraksi. Nah, pengobatan kalsium ini dia tuh memiliki kemampuan yang berbeda-beda untuk menurunkan denyut jantung. Contoh obatnya itu ada diltiazem, di mana mekanisme kerja dari obat ini dia tuh menghambat asupan, pelepasan atau kerja kalsium melalui slow channel kalsium. Indikasinya ada hipertensi, angina pectoris, MCI, penyakit vaskular perifer. Nah, kontraindikasinya itu ada wanita hamil dan menyusui, sekaligus adanya gagal jantung. Efek sampingnya itu ada pusing, lelah, edema kaki, gangguan saluran cerna. Dosis pada penggunaan obat ini 3 kali 30 mg per hari sebelum makan. Nah, selanjutnya di sini saya ingin membahas penjelasan tentang obat anti angina. Di mana penggolongan obatnya itu ada nitrat organik, di mana mekanisme kerja dari penggolongan obat ini yaitu menjadi aktif setelah dimetabolisme dan mengeluarkan nitrogen monoksida. Biotransformasi nitrat organik ini dia tuh berlangsung interseluler yang dipengaruhi oleh adanya reduktase ekstrasel dan reduce thioglutathione intrasel. Untuk farmakokinetiknya, dia itu diabsorpsi dengan baik lewat kulit, mukosa sublingual, dan oral. Dan metabolisme ini dilakukan oleh nitrat reduktase dalam hati yang mengubah nitrat organik larut lemak menjadi metabolitnya yang larut dalam air dan tidak aktif atau memiliki efek vasodilatasi lemah. Selanjutnya, adanya farmakodinamik itu. Nah, jadi efek dari kardiovaskular ini, nitrat organik itu dia bisa menurunkan kebutuhan dan meningkatkan suplai oksigen dengan cara mempengaruhi tonus vaskular. Di mana indikasinya itu ada angina pectoris, infak jantung, gagal jantung, penyakit. Kontraindikasinya itu ada pasien yang mendapat sildenafil, efek sampingnya itu berhubungan dengan efek vasodilatasinya. Nah, dosis yang digunakan ini pada sediaan nitrat kerja singkat itu ada obat amil nitrit inhalasi, preparat sublingual, dosisnya itu 0,18 sampai 0,3 mili. Nah, intervalnya itu inhalasi, lama kerjanya itu 3 sampai 5 menit. Kemudian ada nitrogliserin, dosisnya 0,15 sampai 0,6 mg, keperluan sesuai keperluan apa yang digunakan, lama kerjanya itu 10 sampai 30 menit. Begitupun juga isosorbit di nitrat, dosis yang digunakan 2,5 sampai 5 mg sesuai keperluan, lama kerjanya itu 10 sampai 60 menit. Onset dari kerja penggolongan obat tersebut. Baiklah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Yang kedua adalah nitrat kerja lama. Nitrat kerja lama ini terbagi lagi menjadi 5. Yang pertama adalah preparat oral. Preparat oral ini contoh obatnya adalah isosorbit di nitrat biasa dengan dosis 10 hingga 60 mg dengan waktu intervalnya 4-6 jam dan waktu kerja lamanya yaitu 4-6 jam. Kemudian ada isosorbit di nitrat lepas lambat dengan dosis 20-80 mg, intervalnya 12-24 jam. Ada isosorbit mononitrat biasa, dosis 20 mg, intervalnya 12 jam dan kerjanya 6-10 jam. Kemudian isosorbit mononitrat lepas lambat dengan dosis 30 hingga 240 mg, intervalnya 24 jam. Kemudian ada nitrogliserin lepas lambat dengan dosis 6,5 sampai 13 mg, intervalnya yaitu 6 sampai 8 jam dan dosis dengan waktu kerja lamanya 6 sampai 8 jam.
Kemudian ada eritritol tetranitrat dengan dosis 10 mg. Kemudian adalah pentaeritritol tetranitrat dengan dosis 10-20 mg dan intervalnya 4-6 jam. Yang kedua adalah preparat salep dengan contoh obat nitrogliserin 2% dengan intervalnya 4,8 jam, 4-8 jam dan waktu kerjanya yaitu 4-6 jam. Yang ketiga adalah preparat transdermal dengan contoh obat nitrogliserin lepas lambat dengan dosis 10-25 mg, intervalnya 24 jam dan waktu kerjanya 8-10 jam. Kemudian yang keempat adalah preparat lepas lambat, yaitu bukal nitrogliserin dengan dosis 1-2 mg dan intervalnya 4 jam dan waktu kerjanya 3-6 jam. Kemudian yang kelima adalah intravena nitrogliserin dengan dosis 5-10 mikrogram per menit. Kemudian yaitu adalah penggolongan obat. Penghambat adrenoreseptor beta blocker. Dengan mekanisme kerja, beta blocker ini akan menurunkan kebutuhan oksigen otot jantung dengan cara menurunkan frekuensi denyut jantung, tekanan darah, dan kontraktilitas. Kemudian indikasinya yaitu pengobatan serangan angina tidak stabil, kemudian ada infak jantung dan angina stabil kronik. Selanjutnya adalah kontraindikasi yaitu hipotensi, bradikardia simptomatik, blok AV derajat 2-3, gagal jantung kongesif, eksaserbasi serangan asma, kemudian ada diabetes mellitus dengan episode hipoglikemia. Kemudian farmakokinetik, farmakodinamik, dan dosis. Obat acebutolol kelarutan dalam lemaknya rendah dan dieliminasi di hati dengan dosis antianginanya yaitu 200 hingga 600 mg sebanyak 2 kali sehari. Kemudian ada atenolol kelarutan dalam lemaknya rendah dan dieliminasi di ginjal, dosis antianginanya yaitu 50-100 mg. Ada bisoprolol dengan dosis 10-2 mg sebanyak 1 kali sehari. Dan ada labetalol kelarutan dalam lemaknya rendah dan dieliminasi di hati, dosisnya 100-600 mg per hari. Kemudian ada metoprolol kelarutan dalam lemaknya sedang dieliminasi di hati dan dosisnya yaitu 50-100 mg sebanyak 3 kali sehari. Selanjutnya adalah nadolol kelarutan dalam lemaknya rendah, dieliminasi di ginjal dan dosisnya 40-80 mg per harinya. Kemudian ada penbutolol dengan kelarutan dalam lemaknya tinggi, dieliminasi di hati dan dosis antianginanya yaitu 20 mg per harinya. Kemudian ada pindolol, kelarutan dalam lemaknya sedang, dieliminasi di ginjal dan juga dapat dieliminasi di hati dengan dosis antianginanya yaitu 5-20 mg sebanyak 3 kali sehari. Nah, yang terakhir ada propanolol dengan kelarutan dalam lemaknya tinggi dan dieliminasi di hati, dosis antianginanya yaitu 60 mg sebanyak 4 kali sehari. Selanjutnya adalah efek samping. Efek sampingnya yang pertama adalah terhadap sistem saraf otonom, yaitu menurunkan konduksi dan kontraksi jantung sehingga dapat terjadi bradikardia dan blok AV. Kemudian beta blocker dapat memperburuk penyakit Raynaud dan beta blocker dapat mencetuskan bronkospasme pada pasien dengan penyakit paru. Dan yang terakhir adalah beta blocker dapat menurunkan kadar HDL dan meningkatkan trigliserida. Selanjutnya adalah penggolongan obat. Penghambat kanal kalsium dengan mekanisme kerja dan farmakodinamiknya yaitu pada otot jantung dan otot polos vaskular. Terus kemudian kalsium ini terutama berperan dalam peristiwa kontraksi. Farmakokinetiknya, walaupun absorpsi per oral hampir sempurna, tetapi bioavailabilitasnya berkurang karena metabolisme lintas pertama dalam hati. Kemudian indikasinya yaitu angina varian, angina stabil kronik, angina tidak stabil, aritmia, hipertensi, kardiomiopati hipertrofik, dan penyakit Raynaud dan juga spasme cerebral.
Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Pada tabel di atas terdapat penjelasan tentang dosis obat dan frekuensi penggunaan perharinya. Selanjutnya yaitu kontraindikasi, aritmia karena konduksi antegrad seperti sindrom Wolff, Parkinson, White atau fibrilasi atrium, dan selanjutnya yaitu efek samping. Nah, efek samping yang ditimbulkan salah satunya adalah vasodilasi berlebihan. Selanjutnya yaitu penggolongan obat. Yang keempat yaitu terapi kombinasi. Nitrat organik dan beta blocker kombinasi ini meningkatkan aktivitas terapi pada angina stabil kronik. Penghambat kanal kalsium dan beta blocker. Bila efek nitrat organik atau beta blocker kurang memadai, maka kadang perlu ditambahkan penghambat kanal kalsium, terutama bila terdapat vasospasme koroner. Selanjutnya yaitu penghambat kanal kalsium dan nitrat organik. Kombinasi ini bersifat aditif karena penghambat kalsium mengurangi beban hilir, sedangkan nitrat organik mengurangi beban hulu. Kombinasi penghambat kanal kalsium beta blocker dan nitrat organik digunakan apabila serangan angina tidak membaik. Pada pemberian kombinasi dua macam anti angina, maka dapat diberikan kombinasi 3 jenis obat. Tetapi kejadian efek samping akan meningkatkan secara bermakna. Yang kedua yaitu obat kardiotonik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Devia Putri dengan NIM 2101084. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang inhibitor AC. Mekanisme kerjanya yaitu penghambat AC menghambat konversi angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Kebanyakan efek biologik angiotensin 2 diperantarai oleh reseptor angiotensin tipe 1. Stimulasi reseptor AT1 menyebabkan vasokonstriksi, stimulasi dan pelepasan aldosteron, peningkatan aktivitas simpatis dan hipertrofi miokard. Penghambat AC dengan mengurangi pembentukan angiotensin 2 akan menghambat aktivitas angiotensin 2 di reseptor AT1 dan AT2, sehingga terjadi pengurangan hipertrofi miokard dan penurunan preload jantung yang akan menghambat progresi remodeling jantung. Di samping itu, penurunan aktivitas neurohormonal endogen akan mengurangi efek langsung dalam menstimulasi remodeling jantung. Enzim AC juga merupakan kininase 2, maka penghambat AC akan menghambat degradasi bradikinin sehingga kadar bradikinin yang terbentuk lokal di endotel vaskular akan meningkat. Bradikinin bekerja lokal pada reseptor BK2 di sel endotel yang menghasilkan nitrit oxide dan prostasiklin. Keduanya merupakan vasodilator, antiagregasi trombosit dan antiproliferasi. Yang selanjutnya yaitu kontraindikasi. Penghambat AC tidak dianjurkan untuk diberikan kepada wanita hamil dan menyusui, pasien dengan stenosis arteri ginjal bilateral atau angiodema pada terapi dengan penghambat AC sebelumnya. Yang ketiga, dosis penghambat AC harus selalu dimulai dengan dosis rendah dan dititrasi sampai dosis target. Dosis target adalah dosis pemeliharaan yang telah terbukti efektif untuk mengurangi mortalitas atau hospitalisasi dalam uji klinik yang besar. Efek samping yaitu batuk, hipertensi, gangguan fungsi ginjal, hiperklemia, dan angiodema. Selanjutnya yaitu pada obat captopril, dosis awal yang digunakan yaitu 6,25 mg dan dosis pemeliharaannya yaitu 25-50 mg. Enalapril yaitu 2,5 mg dan dosis pemeliharaannya yaitu 10-20 mg. Lisinopril yaitu dosis awalnya 25 mg, dosis pemeliharaannya yaitu 5-20 mg. Ramipril yaitu 1,20 mg dan dosis pemeliharaannya yaitu 2,5-5 mg. Grandolapril yaitu dosis awalnya 1 mg dan dosis pemeliharaannya 4 mg. Quinapril yaitu 2,5 mg dan dosis pemeliharaannya yaitu 5-10 mg. Fasinopril yaitu dosis awalnya 5-10 mg dan dosis pemeliharaannya yaitu 2-40 mg. Perindopril yaitu 2 mg dan dosis pemeliharaannya mg.
antagonis angiotensin 2 atau AT1 blocker. Mekanisme kerjanya yaitu antagonis angiotensin 2 menghambat aktivitas angiotensin 2 hanya di reseptor AT1 dan tidak di reseptor AT2. Maka disebut juga dengan AT1 blocker. Tidak adanya hambatan kinase 2 menyebabkan bradikinin dipecah menjadi kinin inaktif, sehingga vasodilator NO dan PGI2 tidak terbentuk. Dalam hal ini diduga mekanisme kerjanya juga sama, yaitu akumulasi bradikinin karena terjadi reaksi saling antar penghambat ACE dan AT1 blocker. Untuk dosis kandesartan, dosis awalnya 4 mg dan dosis maksimalnya yaitu 32 mg. Lasortan yaitu 25-50 mg dan dosis maksimalnya 5-100 mg. Sedangkan valsartan yaitu dosis awalnya 20-40 mg. Efek sampingnya yaitu pusing dan batuk kering. Antagonis aldosteron, mekanisme kerjanya pada pasien gagal jantung, kadar plasma aldosteron meningkat. Akibat aktivasi sistem renin-angiotensin, aldosteron bisa sampai 20 kali kadar normal. Aldosteron menyebabkan retensi natrium dan air serta ekskresi kalium dan magnesium. Retensi natrium dan air menyebabkan edema dan peningkatan preload jantung. Aldosteron memacu remodeling dan disfungsi ventrikel melalui peningkatan preload dan efek langsung yang menyebabkan fibrosis miokard dan proliferasi fibroblast. Karena itu antagonisasi efek aldosteron akan mengurangi progresi remodeling jantung sehingga dapat mengurangi mortalitas dan morbiditas akibat gagal jantung. Pada saat ini ada dua antagonis aldosteron yakni spironolactone dan eplerenone. Dosis sebelum pemberian obat, periksa dahulu kadar kalium serum harus kurang dari 5 milimol dan kreatin harus kurang dari 2-2,5 mg atau clearance kreatinin kurang dari 30 mili. Obat diberikan dengan dosis awal yang rendah yaitu spironolactone 12,5 mg, eplerenone 25 mg sehari, kemudian dosis dapat ditingkatkan menjadi spironolactone 25 mg, eplerenone 50 mg jika diperlukan. Risiko hiperklemia meningkat dengan dosis penghambat ACE yang lebih tinggi. Captopril lebih dari 75 mg per hari, enalapril atau lisinopril lebih dari 10 mg per hari. Penggunaan obat AINS dan Coxib harus dimonitor dengan ketat. Periksa dalam 3 had dan pada 1 minggu setelah awal terapi dan sedikitnya sebulan sekali selama 3 bulan pertama. Jika kadar kalium 5-5,5 milimol, kurangi dosis obat dengan 50%. Hentikan obat jika kadar kalium lebih dari 5,5 milimol. Setelah 1 bulan, jika gejala-gejala gagal jantung belum membaik dan kadar kalium normal, dosis obat dinaikkan. Periksa lagi kadar kalium dan kreatinin setelah 1 minggu. Jika terjadi diare atau penyebab dehidrasi lainnya harus segera ditangani. Interaksi, antagonis aldosteron direkomendasikan untuk ditambahkan pada penghambat ACE dan diuretik kuat pada gagal jantung lanjut dengan disfungsi sistolik yaitu fraksi injeksi kurang dari 35% untuk mengurangi mortalitas dan morbiditas. Terbukti untuk spironolactone. Yang kedua, penghambat ACE dan beta blocker pada gagal jantung bantuan setelah infark miokard dengan disfungsi sistolik ventricle kit yaitu fraksi injeksi kurang dari 40% dan tanda-tanda gagal jantung atau diabetes untuk mengurangi mortalitas dan morbiditas. Terbukti untuk eplerenone. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang obat kardiaka. Nah, obat kardiaka sendiri ini adalah obat-obat jantung yang secara langsung dapat memulihkan fungsi otot jantung yang terganggu ke keadaan normal. Nah, di mana penggolongan obat jantung ini berdasarkan efek atas jantungnya dapat digolongkan menjadi 3. Yang ini ada kardiotonika. Nah, di mana kardiotonika ini ada glukosida jantung. Khasiatnya adalah memperkuat kontraktilitas otot jantung atau efek inotrof positif, terutama digunakan pada gagal jantung untuk memperbaiki fungsi pompanya. Nah, kelompok kardiotonika ini terdiri dari glukosida jantung yang terdiri dari digoksin, metildigoksin, digitoksin.
dopaminergika yang terdiri dari dopamin, ibuprofen, dan dobutamin. Dan penghambat fosfodiesterase ada amrinon dan milrinon. Glikosida jantung memiliki gugus gula gas pada strukturnya. Semua glikosida jantung mempunyai efek. Yang pertama, meningkatkan kekuatan kontraksi otot jantung atau kerja inotropotik positif. Dua, memperlambat frekuensi denyut jantung atau kerja chronotropik negatif. Dan tiga, menekan hantaran rangsangan atau kerja drapapotik negatif. Nah, selanjutnya macam-macam obat yang termasuk glikosida jantung di sini ada digoxin. Nah, digoxin ini meningkatkan influx kalsium ke dalam sel-sel miokardial. Nah, di mana cara kerjanya khasiat digoxin yang terpenting adalah efek inotrop positif. Ini memperkuat kontraksi jantung sehingga volume pukulan, volume menit, dan diuresis diperbesar serta jantung yang membesar dapat mengecil lagi. Efek yang tak diinginkan dari kerja obat ini intoksikasi digitalis atau tanda-tanda toksisitas terjadi pada 10-25% pasien yang mendapat digitalis. Kemudian dosis digitalis rata-rata 3-6 tablet sehari dalam dosis terbagi. Nah, selanjutnya digitoksin ini mempunyai waktu paruh lebih panjang, lebih banyak diabsorpsi dari saluran cerna, lebih banyak terikat protein dan metabolisme lebih luas sebelum diekskresi. Sedangkan digoxin tidak dimetabolisme sama sekali. Mekanisme kerja dan efek yang tadi diinginkan sama dengan digoxin, sedangkan indikasinya jarang digunakan karena paruh waktu panjang atau bila tipe toksisitas sulit mengeluarkan obat aktif dari tubuh. Berguna pada pasien dengan gagal ginjal karena tidak dapat mengekstraksi digoxin. Nah, di sini ada contoh nama atau generik latinnya digoxin, nama dagangnya lanoxin dan vargoxin. Nah, di mana sediaannya ini dalam 0,25 mg per tablet. Pabriknya ada Glaxo, Wellcome, Fahrenheit. Kemudian ada beta metil digoxin. Nah, di mana nama dagangnya Sanitop dengan sediaan 0,1 mg per tablet. Pabriknya ada Raja Wali. Selanjutnya, mekanisme kerja. Losartan merupakan prototipe obat golongan ARB yang selektif pada reseptor AT1. Farmakokinetik. Losartan diabsorpsi dengan baik melalui saluran cerna dengan bioavailabilitas sekitar 33%. Indikasi hipertensi renovaskular dan hipertensi genetik. Kontraindikasi kehamilan pada trimester 2 dan 3. Wanita menyusui dan stenosis arteri renalis bilateral atau stenosis pada satu-satunya ginjal yang masih berfungsi. Efek sampingnya hipotensi, hiperklemia, dan fototoksik. Baiklah, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.